Gue mau klarifikasi guys. Alasan kenapa kalau misalkan lo sendiri nggak percaya sama diri lo sendiri, gimana caranya lo bisa bangkit? Karena belum tentu orang percaya sama diri lo. Karena kalau bukan diri lo, siapa lagi yang percaya sama diri lo sendiri? Siapa lagi yang tahu potensi diri lo sendiri? Siapa lagi yang tahu kelebihan dan kekurangan diri lo sendiri kalau itu bukan diri lo sendiri? Mungkin ada beberapa orang yang tahu masa lalu gue, seberapa buruknya masa lalu gue, seberapa jahatnya masa lalu gue, yang sampai di titik ini, saat ini, gue bangga sama diri gue sendiri. You can see that. Ubah pola pikir lo, ubah mindset lo. Jangan stuck situ aja, jangan monoton hanya karena kesalahan lo. Subscribe dan jangan lupa like ya, oi. 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel K17. Wih, tumben banget nih. Gue sendiri di podcast. Gue mau klarifikasi guys. Alasan kenapa gue cuman di awal semenjak puasa ini nggak sesuai dengan omongan gue yang dimana gue bilang bakal full streaming, anything segala macem. Gue say sorry banget buat kalian semua gitu kan. Gue nggak bisa nemenin kalian sahur, gue nggak bisa nemenin kalian ngabuburit. Kenapa? Jadi guys, kalau kalian nge-follow Instagram gue tuh selalu update perkembangan YouTube gue, lebih tepatnya alat YouTube gue. Terus ini gue punya mic ya, kenapa nggak dipakai micnya? Ya nanti gue jelasin. Yang pertama adalah gue ketipu guys. Soundcard gue ini nggak bisa gue pakai, nggak bisa. Terus yang kedua, kok webcamnya nggak kepake? Kenapa? Soalnya komputer gue lagi servis karena berdebu kelamaan. Yang ketiga adalah belum masang wifi, apalagi. Gue belum masang wifi guys, ada keterbatasan budget ya kan, karena gue udah habis bakal dekor. Ini pun ya habisin dekor dan juga ya pengeluaran gue lagi gila-gilaan. Kalau kalian nge-follow Instagram gue, kalian bisa ngeliat gue lagi kena masalah apa. Yang pertama, motor gue rusak, gue harus servis motor gue dulu. Yang kedua, komputer, pengeluaran lagi. Yang ketiga, ini ketipu, ini nggak kepake nih soundcard nih. Yang keempat, ya gue lagi nyari duit dulu, kita kan nyari duit dulu, bakal tuh semua, bakal motor, komputer, dan masang wifi nanti ya guys ya. Teman, insya Allah tanggal 25an nanti gue baru bisa streaming ya guys ya. Doain aja semoga rezeki gue lancar, dipermudahkan segala urusan gue, oke? Dan juga gue bakal upload ini nanti pagi. Nah dimana happy birthday to me, sobat lo tahun untuk Alvin Rizky Givari yang ke-21 tahun, tanggal 17 Maret 2025. Nah rasa guys, umur udah 21 tahun, udah tua. Masih muda sih, cuman harus membenahkan diri dan membereskan diri. By the way, gue haus guys. Ini udah buka kok, udah buka. Jadi buat kalian nonton pas lagi puasa, ya skip aja. Gue cuman bingung guys. Setiap mau ulang tahun pasti ada cobaannya. Itu adalah ujian penutupan sebelum di umur yang baru. Biasanya di hari ulang tahun itu kan kebahagiaan itu kan selalu ada. Motor. Gue bersyukur alhamdulillah udah ini adalah tahun keempat dimana gue berhasil bangkit dari keterpurukan dalam hidup gue. Gue berhasil bangkit dari masa kelam gue, dan gue berhasil bangkit membuktiin bahwasannya hidup gue lebih baik lagi ke depannya,
dan ngebuktiin orang-orang yang ngejudge gue di masa lampau bahwasanya I can survive and I want to get up. Gue mau bangkit, wake up lebih tepatnya. Gue mau bangkit, gue mau bangun dari keterpurukan gue. Mungkin ada beberapa orang yang tahu masa lalu gue, seberapa buruknya masa lalu gue, seberapa jahatnya masa lalu gue, yang sampai di detik ini, saat ini, gue bangga sama diri gue sendiri. You can see that. Semua ini adalah bentuk perubahan dalam hidup gue, pembuktian dalam hidup gue bahwasanya gue mau berubah jauh lebih baik lagi. Iya, memang pada dasarnya semua orang tuh pengen lebih baik lagi, cuman mereka bingung mulai dari mana. Gue cuma bilang sama lo semua, mulai aja dulu. Apapun itu adalah mulai aja dulu. Percaya sama diri lo sendiri bahwasanya lo tuh bisa. Nah, terus kalau misalkan lo sendiri nggak percaya sama diri lo sendiri, gimana caranya lo bisa bangkit? Karena belum tentu orang percaya sama diri lo. Karena kalau bukan diri lo, siapa lagi yang percaya sama diri lo sendiri? Siapa lagi yang tahu potensi diri lo sendiri? Siapa lagi yang tahu kelebihan dan kekurangan diri lo sendiri kalau itu bukan diri lo sendiri? Gue tahu kelemahan gue apa, gue tahu kelebihan gue apa. Karena apa? Evaluasi. Gue pernah bahas ini di podcast gue sebelumnya sama sahabat gue. Dan ya, sebenarnya gue tuh beberapa hari yang lalu tuh gue pengen podcast sama sahabat gue waktu gue di asrama. Cuman sayangnya disitulah komputer gue rusak, jadi gue harus servis dulu. Dan ya nggak jadi. Akhirnya ya udah gue podcast sendiri aja, nggak apa-apa. Jujur guys, gue tuh gimana ya? Kalian kalau nge-follow IG gue dan kalian ngelihat status snapgram gue cuma bilang gini, gue mau hidup gue lebih baik lagi dari diri gue sebelumnya, dan gue mau bangkit dari keputusasaan diri gue di masa lampau, masa kelam gue dulu. Siapa sih orang yang mau di situ aja? Siapa sih orang yang mau di bawah terus? Semua orang pasti mau bangkit. Mereka cuma butuh kesadaran diri mereka. Untuk saya tahu itu nggak baik buat lo, cabut, jangan lo paksain. Mulai hidup baru, gerakin hati lo, gerakin diri lo, yakinin diri lo bahwasanya you can survive in the world, dan lo bisa ngerubah diri lo sendiri tanpa perlu orang lain. Maksud gue adalah, ya lo berubah butuh orang lain, pasti berubah butuh orang. Cuman maksud gue, dari niat lo itu lo butuh orang lain. Lo yakin diri lo kalau lo tuh pengen berubah. Ubah pola pikir lo, ubah mindset lo. Jangan stuck di situ aja, jangan monoton hanya karena kesalahan lo. Gue yakin setiap orang yang terpuruk itu setiap orang yang terpuruk itu pasti karena keterpurukan mereka. Itu pasti. Karena jujur, diri gue dulu tuh gue banyak banget kesalahan. Gue jujur aja, gue suka nangis nginget gue yang dulu. Seberapa egonya gue dulu, seberapa batunya gue dulu, seberapa kerasnya gue dulu. Sampai gue tuh berkelana guys. Gue hidup di luar sana. Pekerjaan apa yang gak pernah gue coba kecuali manusia silver. Jadi gue buka kartu gue semua di sini. Ngamen, udah. Dadong, tau dadong nggak? Dangdut dorong, yang suka pakai gerobak ada sound system, udah pernah. Badut mampang, yang kayak gimana? Nih ntar gue tunjukin badut mampang, yang paling gede segala macam. Itu pernah juga. Ngamen, pernah juga. Sampai gue nguli, gue juga pernah. Yang dimana posisi nguli itu kan gue baru pesantren ya. Kalian tau penyakit budukan nggak sih guys? Nah, gue lagi sakit itu di kaki gue, tapi gue nguli. Yang harusnya kan kalau kebudukan itu kan harusnya bersih, jaga diri. Kagak, gue malah nguli, coy. Karena apa? Gue cabut dari rumah, gue cabut dari sekolah, dari asrama juga. Kalau kenapa? Kalau kalian nanya, lo ngapain cabut? Lo ngapain keluar dari asrama, keluar dari pesantren? Jujur ya, di saat itu gue masih egois. Mindset pola pikir gue tuh masih tolol. Kenapa? Gue cuma mikir gue ngerasa kayak dibuang. Jadi orang tua gue, nyokap gue, anterin gue ke asrama.
dan tuh gak pernah balik lagi. Nah, kan lo tahu ya, di asrama dulu kan nggak boleh bawa HP. Wah, copot nih. Di asrama kan nggak boleh bawa HP. Gue mau ngobongin keluarga gue kayak gimana? Dan gue gak bisa ngobongin. Yang pertama, yang kedua, gak ada sama satu pun keluarga gue yang jenguk gue, satu pun. Gak ada yang jenguk gue saat itu. Di umur lo yang 16 tahun, 17 tahun, di saat itu gue yakin lo ngerasa dibuang sama keluarga lo, karena satu pun gak ada yang datang, satu pun gak ada yang nanyain kabar lo. Itu saat itu gue ngerasa sangat-sangat terpukul. Gue makanya gue kalau punya anak nanti, gue nggak mau anak gue ngerasain kayak haus kasih sayang segala macam. Gue nggak mau. Gue bakal kasih banyak-banyaknya kasih sayang gue, perhatian gue, karena gue nggak mau ngerasain anak gue tuh apa yang pernah gue rasain dulu. Udah gak pernah datang, gak pernah dijenguk, duit gak ada nih. Gue sampai minjem sama temen-temen gue. Lo tanya temen-temen gue di asrama, ada si Lukman, ada siapa lagi ya, Butoh nih sahabat gue, terus siapa lagi ya? Banyak temen-temen gue yang gue pinjemin duit. Buat apa? Buat makan, pure buat makan, cuma buat makan doang. Di situ gue benar-benar terpukul. Tapi kalau lo pikir gue kabur dari asrama, gue bandel, enggak cuy. Gue cuma pengen trigger keluarga gue, bahwasanya gue butuh lo semua. Gue cuma pengen lo semua tuh datang jenguk gue. Gue sama di asrama, gue boro-boro gak ada tuh gue namanya bandel, gak ada, satu pun gue gak bandel. Hafalan lancar, setoran lancar, belajar juga lancar. Gue sampai dibilang guru matematika sama guru ekonomi sama teman-teman asrama gue. Karena gue dulu tuh, gue emang dulu suka banget sama yang namanya angka-angka. Tanya sama Cibutor. Next podcast gue bakal ngadap sahabat gue dari asrama. Gue tuh dulu tuh bener-bener kayak, gue sekolah bener, asrama gue bener. Cuman karena orang tua gue gak pernah datang lagi ke sekolahan, atau keluarga gue gak pernah datang lagi ke asrama, jadi kan gue tuh sama-sama sekolahan guys. Pihak sekolah tuh neken gue buat kayak, hey Alvin, bayar uang pangkal, bayar uang ini itu segala macam, kamu mau ujian, kamu mau ikut ujian, bla bla segala macam. Diancem gue. Malum swasta. Dan posisi lu di saat itu, lu nggak bisa ngehubungin keluarga lu nggak datang ke lu. Gimana caranya lu supaya bisa tetap sekolah tenang? Gue cuma pengen tenang sekolah, dan gue cuma pengen perhatiin juga gitu sama keluarga gue. Cuman saat itu bener-bener gue ngerasa kayak anjir, gue ditekan banget, gue ditekan dua arah. Dari pihak sekolah yang nekan gue, dari pihak keluarga yang nggak ada yang datang ke gue. Gue yakin anak-anak di luar sana pun di saat posisi seperti itu bingung mau ngapain. Maklum belum beli peredam. Jadi itulah alasan kenapa gue kabur dari asrama. Gue walaupun kabur, gue masih sekolah. Sumpah, gue dari Depok naik motor, minjem motor sama kawan gue buat sekolah nih, pulang pergi jalan Depok Pondok Gede tuh saat itu, bolak balik. Supaya apa? Gue mau trigger nyokap gue kayak, gue masih pengen sekolah loh, gue cuman pengen lo perhatiin gue. Sampai akhirnya karena gue ngerasa capek, udah gue kabur dan gue udah stop. Gue nggak sekolah dan gue nggak asrama. Gue nggak sempet nganggur 1 tahun. Dan disitulah kehidupan gue mulai. Kehidupan gue mulai adalah kayak kerja buat makan segala macem, buat survive lah intinya di dunia ini. Dibilang nyesel karena gue menyanyiakan sekolah. Tapi mau gimana? Ya kan? Dibilang nggak nyesel juga karena gue jadi tahu seberapa jahatnya dunia, seberapa gelapnya dunia, seberapa susahnya lo nyari duit di dunia ini. Gue jadi tahu semua itu. Di umur di bawah 20 tahun gue udah ngerasain semua itu. Mungkin banyak anak yang di luar sana yang sama seperti gue. Itulah kenapa gue tuh bernazar sama diri gue sendiri, apabila YouTube gue ini sukses, amin, gue pengen setelah nazar 2 gue sebelum nazar gue yang pengen gue sebut sekarang nih, 2 nazar sebelumnya ini, gue pengen penghasilan gue beli tanah seluas mungkin, gue bangun rumah sebesar mungkin, tapi bukan buat gue,
gue bakal bikin rumah singgah buat orang-orang yang pernah ngerasain seperti apa yang gue rasain dulu. Gue nggak mau orang-orang tuh ngerasain gak ada tempat untuk bercerita, terus nggak punya tempat untuk pulang. Gue bakal sediain rumah itu, rumah singgah maksimal 3 hari tapi ya. Dan gue pengen selama 3 hari itu kalian tuh merenung, kayak berpikir, bertukar cerita dengan banyak orang yang di rumah singgah nanti itu. Saya ngobrol, sharing segala macam. Dan gue pengen lu semua bangkit dari keterpurukan lu. Gue yakin lu semua bisa. Hilangkan gengsi, hilangkan ego, tapi besarkan ambisi bahwasanya lu tuh bisa sukses. Itu yang gue mau. Itu nazar gue sama diri gue sendiri bahwa YouTube ini sukses. Gue pengen membantu banyak orang, gue pengen berguna untuk banyak orang. Itu nazar gue. Emang sih berat, cuman gue harap di umur gue yang baru ini gue lebih bisa banyak berguna untuk banyak orang. Dan gue juga yakinin diri gue pengen jauh lebih baik lagi dari diri gue sebelumnya. Sampai akhirnya kalau kalian pengen lanjut cerita tentang masa lalu gue, komen di bawah, ceritain sampai di titik gue sekarang ini. Dari gue yang dulu sampai di gue sekarang ini, gue bakal sharing cerita-cerita sama kalian semua. Cuman maksud tujuan gue podcast ini adalah, pertama adalah gue untuk klarifikasi kenapa gue nggak live streaming. Yang kedua, gue pengen bersyukur dengan umur gue yang sekarang. Yang ketiga, gue pengen semua orang tahu bahwasanya kalian semua bisa lebih baik lagi dari diri kalian yang sebelumnya. Susah sih emang kalau ngobrol sendiri, susah. Gue kayak mau ngelempar saran, ngelempar obrolan itu susah sendiri. Gak kayak kalau berdua bisa lempar-lemparan sampai sejam. Ini maksudnya gue bingung nih, gue mau ngomong apa lagi. Baru 5 menit tadi gue mau ngomong apa lagi, cok. Susah sih emang. Cuman gue harap banget di tahun ini semua mimpi gue bisa gue kejar. Semua apa sih ini? Gue lupa mau ngomong apa, cok. Astaga. Intinya gue cuman pengen ngomong happy birthday to me, semoga berkah ke depannya, edit segala macem. Dan gue pengen juga ngomong sama kalian semua, jangan sungkan untuk bercerita. Kalian bisa join nanti, sumpah ini sumpah nih ya, ini sumpah seriusan, gue bener serius. Gue bakal taruh channel Telegram sama channel WA gue kalau kesah. Kalian semua bisa join, gabung di channel itu. Kalian bebas berkeluh kesah di situ. Ya, kalian bertukar cerita, bertukar pikiran, silakan di situ. Gue bakalan nyedain panggung atau tempat, wadah buat kalian tuh berkeluh kesah. Entah itu tentang cinta, keluarga, ekonomi, ataupun pekerjaan. Ini segala macam, kalian bebas. Mau jadi anonimus, akun-akun yang nggak jelas, tapi kalian pengen cerita, pengen dumel, silakan. Gue dengan senang hati gue kasih tempat, gue kasih wadah, gue kasih panggung buat lo semua. Dan gue bakalan izin sama kalian semua, kalau misalkan emang nanti kalian mau dikontenin keluh kesah kalian berkeluh kesah, ditulis, dikasih note paling bawah, mau ngobrol. Nah, nanti gue bakalan share ke kalian semua. Gue izin sama kalian semua, kalian naik ke obrolan suara atau podcast gue, nanti gue rekam video. Jadi kalian tuh ngobrol sama gue, cuma secara voice, bukan face to face, tapi voice. Jadi kalian cuma dengar, gue cuma dengar suara kalian sampai gue kayak gini nih, misalkan kayak gini nih, misalkan gue ya. Terus nanti rekaman podcast itu gue edit bareng sama video yang ini. Jadi kita ngobrol, cuman gue ngobrol sendiri, tapi ada orang yang ngobrol by voice.
Nah, podcast gue nanti tuh kayak gini. Gue ngomong sendiri, diri gue cuma diri gue doang. Cuma nanti kita ngobrol, gitu loh. Kita berkeluh kesah, cerita-cerita, sharing-sharing. Sekarang kita ntar ketika lagi obrolan suara, kalian tuh bebas berpendapat di grupnya, gitu loh. Wah, ini gini, terserah, bebas berpendapat. Gue bakal terima itu semua. Jangan sampai tahu gitu kan, dengan pendapat kalian semua itu bisa jadi dorongan buat setiap orang untuk bangkit lebih baik lagi. Gue pengen di situ kalian sama-sama support. Gue pengen kalian di sini sama-sama nyemangati satu sama lain gitu loh. Jadi gue harap dengan gue menyediakan tempat buat kalian semua bercerita, beban hidup kalian tuh berkurang sedikit lah seenggaknya. Seenggaknya kalian punya pendengar untuk bercerita, itu segala macam, whatever. Dan siapa tahu cerita kalian bisa jadi pembelajaran untuk orang lain, yang bisa berguna untuk kehidupan orang lain. We never know. Siapa tahu bisa ngebangkitin semangat orang lain. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita. Berceritalah sebelum bercerita itu dilarang. Ya ampun. Kekurangan gue adalah gue ngomong terlalu cepat. Oke, sekian aja dari gue cuma mau menyampaikan itu semua sama kalian semua. So, jangan pernah berhenti untuk semangat untuk hidup, dan jangan pernah capek untuk berubah dan lebih baik lagi, entah itu untuk diri kalian sendiri ataupun untuk orang lain. So, kata jebas di sini, keluh kesah di sini. See you next konten podcast maupun game, atau see you in the next live streaming podcast or gaming. Aja gue agak ngelek karena lagi mumet banyak masalah. Kepala pusing. Bye bye semuanya, see you in the next time. Thank you.